Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang P SAPI Channel. Hari ini saya ada di RW 3 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur. Kita akan gerebek UKM di tempat Pak Dadang, Ketua RW 3. Beliau membudidayakan maggot. Maggot seperti apa budidayanya? Mari kita sama-sama kunjungi tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak. Ya. Ini kita sudah di tempatnya Bank Sampah Siliwangi di RW 3 ya, Pak? Betul. Ini koordinatornya, ketua kelompoknya ada Pak Dadang. Pak Dadang ini membudidaya maggot ya, Pak? Ya, pengolahan sampah. Pengolahan Ya, sampah. lewat maggot. Lewat maggot. Nah, seperti apa sih, Pak, prosesnya, Pak? Bisa, Pak, masih kalau dalam, Pak. Ya. Nah, awalnya nih, Pak, kita mulai awal dari telur, Pak, yang bilang telur BSF. Ya, lalat BSF itu lalat hitam. Oh, jadi awalnya dari telur. Dari telur. Kita dari telur bisa juga dari lalat BSF. Oh. Yang bertelur itu telurnya seperti ini, Pak. Telur BSF. Ini medianya apa nih? Medianya di sini pakai dedak, Pak. Oh, dedak. Kenapa? Pakai dedak? Agar si penetesan itu supaya efektif untuk menetes si telur-telurnya nanti ke media pakannya pun akan terurainya bagus. Oh, hasilnya bagus pakai dedak. Pakai dedak. Jadi dari telur-telur ini nanti dia turun nih ke bawah nih. Turun ke bawah, netas, setelah netas baru ke media pakan yang di sini sekitar 4 harian, Pak, disimpan. Oh, sekitar 4 hari. 4 hari udah netes semua. Netes, yang bilang baby larva itu baru kita masuk ke media pakan. Ini suhu apa gitu perhatiin nggak? Kalau suhu itu dia cuaca apapun tetap dia Bisa menetas. asal jangan salah satunya kita kena bocor atau air. Oh, kerendam air ya. Ini salah satunya yang sudah kita jadi ya. Oh, dari sini ke sini ya. Sini dengan ukuran misalkan itu 10 gram. Kita simpan di sini 10 gram dengan medianya. Awal kita sampahnya itu 10 kilo. Oh, satu. Ini medianya namanya apa? Ini sampah. Ini media. Oh, biopon ini, Pak. Oh, biopon dari Triplek ya? Biopon ya, ada Triplek ini dan dibilang biopon pembesaran. Oh, biopon pembesaran. Nah, satu biopon ini berapa kilo sampah? Kalau tergantung kita memasukkan si telurnya itu. Salah satunya kalau kita 5 gram, 5 gram. itu bisa 5 kilo sampah. Oh. Tapi saat dia remaja, semakin remaja, dia bisa kali lipatnya. 1 gram bisa berbandingan 3 sampai 5 kilo sampah. Nah, kalau berarti kalau udah remaja 5 gram itu bisa mereduksi sampahnya itu 25 kilo sehari. Oh, berarti ini kan dia makan nih. Ya. Habis berapa ini nih kalau habis tuh? Kita tambah lagi gitu. Ya, kita secara ini dilihat gitu, Pak. Kalau kita kasih makan 5 kilo hari itu juga atau 15 menit, 30 menit habis, ya kita kasih lagi. Berarti cepet juga. Jadi Ya? tidak ada kenyangnya. Oh, Ya. terus ya. Ya. Ini selama berapa? Berapa hari? Sampai 18 hari. 18 hari. Dari mulai penetesan 0 sampai 18 hari itu dia dibilang itu masa panen. Untuk dipanen dipisahkan dengan sisa-sisa makanannya. Oh, berarti ini kan 4 hari. Ya. Ini 14 hari. Ya, 14 hari. Jadi 18 hari. 18 hari. Baru ke panen. Panen yang seperti ini, nih. panen yang sudah dipisah oleh dari makanannya. Ini yang oke. sudah murni untuk jadi maggot. Ini udah dipisah nih. Ya. Nah, cara misalnya gimana, Pak? Nah, misalnya kita ambil dari sini. Ini sama ya, ini cuma beda Ya, tanggal aja ya. tanggal, ya. Nah, ini sama nih, cuma beda tanggalnya aja. Ya. Nah, misalkan ini. Ini Oh, ini kita jam. dengan- Tinggal gini aja nih cara misahinnya. Kalau ininya maggot, kalau Ya. medianya apa, Pak? Medianya ini kasgot. Kasgut. Kasgot itu bekas maggot. Singkatannya kasgot. Kasgot ini tidak, kita jangan buang kembali, tapi dijadikan untuk menjadi media tanam, Pupuk. pupuk organik. Oh, kayak apa, Pak? Salah satunya pupuk organiknya ini. Yang katanya, Pak, kayak apa? Bikin ke kamera, Pak. Nih, pupuk organik produksi dari Bank Sampah Siliwangi. Namanya
Eling. Apa tuh Eling? Edukasi lingkungan. Oh, edukasi lingkungan. Mantap. Nih kalau para petani atau yang senang dengan media tanam bisa nih pesan ya pupuk organiknya. Berapa segini, Pak? Segini saya jual kalau di umum sekitar 10.000, tapi kalau partai besar ke toko lagi bisa di kisaran 7.000, Pak. 7.000 tuh murah. Kilonya berapa? Apa net? 6 beratnya kilo, berapa? 6 kilo. 6 kilo. Coba 6 kilo cuman 10.000. Kalau beli banyak bisa lebih murah ya, Pak. Nah, betul. Nah, hubunginya kemana, Pak? Hubungin ke Bank Sampah Siliwangi, di situ ada nomor teteran nomor Berapa nomornya sebutin, Pak? 08 08 77 77 07 07 44 44 045. 045 ya. Nanti ada di bawah ini. Silahkan menghubungi langsung bisa by WA ya. Ya, Bisa bisa. by WA. Ada di ini nggak? Atau di medsos juga, di situ tag nama Dadang, kalau enggak di situ nama Dang 4554 IG-nya. IG-nya tuh. Oh, di IG juga ada. Dadang IG D4 apa tadi? Dadang 4554. Oh, Dadang 4554 IG-nya ya. Nanti ada juga di bawah Ya. ini. Pak, apalagi, Pak? Ini yang Nah, pupuk. setelah jadi itu, ya 18 hari kita kesini dulu, Pak. Ini dulu nih perjalanan. Ini dari sini kita kalau mau jadi indukan kita simpan ke sini. Oh, Jadi indukan buat karena siklus kita harus jaga. betul. Ya, Jadi agar ada siklusnya- budidaya lagi. Ya, budidaya lagi. Jangan sampai kita ngejual es maggot, ternyata kita tidak ada lagi siklusnya. Ya, Gitu. harus beli bibit lagi. Ya, Gitu. lagi kita siklus di sini selama ini 40 hari. Oh, Dari 18 hari ini tambah di sini, berarti ini 22 hari. 22 hari. Ya. Ini kalau kita nggak jual press magotnya Ya, atau dibagi dua lah. dibagi Press dua. maggot kita jual juga sekilo berapa Ya, kalau press sekilo maggot? Bisa di kisaran 8.000 dan 7.000. 7.000 sekilo untuk press magotnya. Nah, separuh dijadikan Bibit. bibit. Nah, bibit nanti yang kembali lagi yang saya bilang setelah jadi pupa kembali lagi nanti ke bilik asmara. Oh, ini jelasin dulu, Pak. Kan Ini yang dibilang kenapa ini, teman? Ini yang dibilang biopon migrasi. oh, oke. Biopon maggot ini yang sudah kurang untuk memakan sampah organiknya. Dia akan migrasi sendiri ke tempat yang sudah disediakan seperti galengan tempatnya dia akan misah dari tempat yang ada makanannya dipisah. Nanti ya kalau udah terpisah gini ini namanya apa? udah terpisah ini dibilang Namanya ini kurpa. jadi pupa. Ya, Pupa sampai benar-benar nggak bergerak. Ya nggak bergerak. Berapa Ya. prosesnya berapa hari? 40 hari, Pak. 40 hari baru Baru ditarik ditarik ke diangkat. bilik asmara. Ya, disimpan ke bilik Wah, ada asmara. bilik asmara juga. Ya. Bilik asmara di sana ya, Pak? Ya, mau bilik asmara ya, Pak. Ini bilik asmaranya nih. Ya. Kenapa? Masih ada perkawinan di Ya, sini. kenapa kita bisa bilik asmara dengan ini? Karena dia jangan berdekatan dengan media biopon karena baunya akan Pengaruh juga ya? Pengaruh, dia bertelurnya akan berceceran di mana-mana. Salah satunya yang tadi yang pupa ya, yang tadi bibit tadi di biopon migrasi, kita ambil, kita panen, pupanya itu kita masukkan ke bilik asmara ini. Dia harus itu ya apa? Ya. Medianya daun apa? Dia tidak makan, hanya Pisang. minum. Daun Kita pisang itu? daun pisang ini hanya buat tempat hinggap dia istirahat. Oh. Setelah ada perkawinan ada apa dia istirahat, Pak. Berarti nggak ada makan minum nih? Nggak ada, cuman minum doang, dia kita kasih semprot sehari sekali. Oh, seperti disemprot. ikan burung itu semprot, dia hanya minum. Ini oh itu medianya ya? Ya. Yang buat telur? Ya kita tidak kasih media, tapi kita kasih buat jebakan, namanya egis. Oh, jebakan egis. telur, Jebakan telur egis. Buat mereka bertelur. Ya, bertelur. Yang itu dikasih yang itu pupa-pupanya, Pak, dikasih ruangan gelap. Oh, kupa-kupanya yang tadi dari sana tuh. Ya. Ada ruangan gelap tuh kayak wajan itu ya? Ya, wajan itu. Yang itu ruangan gelap dia akan jadi color ini, dan dia kehidupannya hanya 1 minggu setelah Kawin. jantan dan betina dia kawin, yang jantannya mati, yang betinanya dia bertelur. Tapi langsung mati juga. Setelah menghasilkan telur banyak, si betinanya pun akan mati. Oh, berarti ini semuanya mati nih. Ya, mati. Baru Bapak Makanya masuk buat ngambil. Ya, baru kita ngambil. Itu diambil bisa 2 hari sekali. Kita lihat siklus ini, Pak, pengambilan telur juga kita jangan mengganggu dia lagi
Kawin. Kawin. Nih jam-jam segini dia sedang saatnya kawin. Oh, ada jamnya juga ya. Kita nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi kita akan mengganggu aktivitas dia untuk Berarti ngambil telurnya nggak harus nunggu mati? Iya, enggak. Jadi 2 hari sekali. Kita ambil 2 hari sekali, Pak. Itu menghasilkan bisa 30 gram, 40 gram, 50 gram. Nah, tergantung kita memasukkan bibit yang tadi pupanya. Ya setelah ada kurang banyak mulai pada mati, kita harus siap-siap untuk memasukkan kembali pupanya itu agar siklusnya terus berjalan. Iya. Bersihin dulu berarti ya? Iya. Oke. Juga itunya tidak bisa nggak dibuang, Pak, bekas lalatnya itu. Kita kasih ke ayam, kita kasih ke bebek, ataupun bisa dibikin kita yang tadi pelet salah satunya. Oh, jadi si lalatnya itu yang udah mati bisa jadiin ini juga ya, pakan juga ya? Juga. Terus yang si kepompongnya itu kan nanti jadi kepompong itu akan menjadi pupuk. Kita lihat cara ngolahnya, Pak, dan hasilnya seperti apa sih? Peralatannya apa nih? Kayak kan ini satu peralatan, ini mesin untuk mencacah sampah makanannya. Sisa makanan atau sampah. Ini kita membuat sama sendiri lah, Pak, ya, dengan dengan dinamo yang dipergunakan. Kita bikin sendiri dibuat mencacah kayak sayuran, kayak yang besar dicacah sama mesin ini. Supaya lembut ya. Kenapa kita dicacah? Agar satu medianya juga proses pembusukan juga proses untuk makannya si maggot ini cepat terurai. Iya, terus ini? Nah, ini untuk membuat yang saya bilang. Ini ya? Ya. Yang dibilang ini pelet maggot. Pelet maggot. Jadi ini dijemur dulu ya prosesnya. Ini salah satunya kita campurin maggot press ini. Maggot dengan apa tadi yang media kasgot. Sama kasgot. Jadi campuran ini kasgot dengan maggot. Diaduk terus dikeringkan. Enggak usah, kita langsung digiling ke sini. Oh, langsung digiling. Dia akan keluar seperti ini, seperti cetak. Setelah dicetak ini baru kita keringkan dijemur. Oh, berarti digabung dulu, terus dipotong ya keluarnya. Potongan-potongan seperti ini baru dikeringkan. Betul. Berarti udah bisa dijual. Berapa segini? Sekilo kami jual 8.000, Pak. Oh, sekilo 8.000. Kalau di luar sana pesaingnya nih pesaing untuk pelet-pelet. Untuk pelet-pelet ya pabrikan hanya di kisaran pabrikan itu salah satunya yang pelet 781 itu di kisaran 16.000. Oh, 16.000. Ini cuman 8.000. Ya kan? Murah ya. Ini bisa buat apa aja, Pak? Salah satunya kegunaannya buat lele, ayam, bebek, dan sejenisnya unggas. Nah, sejenis unggas. Jadi kalau peternakan lele bisa pakai ini, murah kan pakannya. Ya, betul. Bisa ngurangin HPP ya. Bisa pesan murah. Terus ada lagi, Pak, salah satunya produksi yang maggot press juga, yang para pecinta ikan-ikan hias. Ikan hias. Nih, ada produksi yang terbaru yaitu ini ya. Nah, ini maggot kering. Ini maggot full. Kalau tadi kan digabung kasgot sama maggot. Ini murni. Kalau ini murni maggot. Maggot yang dikeringkan. Ya. Ini maggot yang dikeringkan. Ya. Ini berapa dijual? Dijual itu 10.000. 50 gram 10.000 ya. Kalau di luaran sana berapa? Kalau di luaran sana bisa ada mencapai segini 15.000, Pak. 15.000 ya, sekilo ya? Ini 50 gram. 50 gram? Ya. 15.000. Kalau Bapak jual? 10.000. Tuh, selisihnya 5.000. Lumayan kan? Tapi harga dasarnya kita bisa turun kembali, Pak. Tergantung bisa, tadi pembelian lah. Pembelian. Oke. Kita sudah keliling-keliling ke tempat proses magotnya dan proses hasil dari maggot. Produknya ada pupuk, ada tadi apa? Pelet maggot, maggot kering. Nah, ini kita akan ulas kembali di bincang-bincang terkait bagaimana sih bisa berdirinya Bank Sampah Siliwangi. Kita ngobrol dengan Pak Dadang. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar dan like. Jangan lupa ya, kalau memang informasi ini bagus, share. Bantu share supaya bisa semua orang tahu tentang informasi.
di Kang V Safei Channel, bisa diikuti dan di subscribe. Oke, kita lanjut ke bincang-bincang. Kita lanjut di bincang-bincang dengan Pak Dadang, selaku koordinator atau ketua kelompok Bank Sampah Siliwangi. Jadi kita akan tanyakan kepada Dadang terkait masalah sejarahnya atau mengapa ada kelompok Bank Sampah Siliwangi yang membudidayakan maggot. Ya. Baik Pak Dadang, saya mau bertanya terkait masalah sejarahnya gimana nih Pak ceritanya? Kok Bapak bisa terinspirasi dari mulai menciptakan bank sampah sampai dengan tadi bank sampah itu punya produk turunan, bukan hanya sampah-sampah plastik seperti ini, tapi lebih ke maggot ya Pak ya? Mangga Pak. Ya, pada awalnya kami membentuk dengan kelompok para pengurus di wilayah ya, di bidang anorganik Pak. Terinspirasi kami kenapa membuka ataupun mengolah sampah organik, terinspirasi lagi kepada warga wilayah. Sampah itu lebih banyak organik daripada anorganik. Maka saya terinspirasi saya untuk membuka ataupun mengolah sampahnya dengan media maggot, biokonvensi maggot. Diurailah dengan sistem oleh maggot itu. Salah satunya kita sampah-sampah organik dan organik dipilah dari sumbernya itu, mulai dari sumber ibu-ibu rumah tangga. Kami sosialisasi dengan para kelompok, menghimbau, mensosialisasikan kepada warga, dipilah dulu sampah anorganik dan organiknya. Organiknya kami minta ke masyarakat, diolah di tempat bank sampah juga. Anorganiknya juga kembali ditabung oleh ke bank sampah. Ya, salah satunya yaitu ditabung dengan ada buku tabungan. Ya. Kalau untuk yang non organiknya, organik. Jadi kalau non organik dibeli ya? Ya. Nah, yang tadi terinspirasi dengan media maggot ini terurai, ya kami ternyata ini sangat efektif. Kami sudah mencoba media komposter, media segala macam, ternyata penguraiannya itu sampah dengan yang lain-lain, banyakkan sampah. Kalau sampah tiap hari ada kan sampah organik, ya kami terinspirasi dengan maggot, ternyata maggot tidak efektif. Ya, salah satunya kami di Bank Sampah Siliwangi ini sehari bisa menghasilkan mengurai sampah organik itu bisa mencapai 200 kilo Pak. 200 kilo, itu aja masih kekurangan ya Pak? Masih kekurangan, itu juga masih ada, kita cari-cari di luar lah, kita ambil ke pasar. Ya, terus produk keturunannya kami, kenapa? Karena kami pun dari kelompok harus punya ada nilai ekonomis Pak di situ. Ya. Kami ibarat pengen dia buat makan kami lah, bukan ini. Ya salah satunya ada produk keturunan nama maggot pressnya kami jualnya ya ada yang lewat offline atau lewat langsung ke sini yang pendatang para petani, ataupun kami lewat jualnya di medsos. Salah satunya produk keturunannya itu ada maggot kering, maggot pelet maggot, pupuk maggot yang dibilang itu pupuk maggot itu ya itu kasgot, bekasnya makanan maggot. Sampai ada POC, pupuk organik cair, itu juga dari maggot. Oh Bu, tapi yang cair belum ya? Belum cair, masih fermentasi Pak. Nah ini kan terbentuknya tadi berdasarkan inspirasinya karena jumlah sampah banyak ya, terutama yang organik, 200 kilo per hari. Nah, itu bisa minimalis tuh akan adanya pembuangan sampah. Ya, jadi buat lingkungan ya, khususnya di Bogor Timur ya Pak, di Kelurahan Sukasari bisa dikolaborasi di tiap-tiap RW-nya kirim sampah organik, karena di sini masih kekurangan, diurainya dengan maggot, budidaya maggot. Nah, itu sangat prosesnya sangat cepat ya Pak, penguraian dengan maggot ya. Maggot. Nah, kalau untuk yang non organiknya baru ada tabungan atau dibeli barangnya. Ini hasil produk-produknya. Nah, saya mau bertanya lagi Pak, kan ini tadi kebentuk nih kemandirian atau memang ada dari dorongan pemerintah Pak? Nah, untuk dibilang bersang kami kemandirian Pak ya. Kemandirian itu salah satunya kami dari permodalan
sampai kami meminjam uang ke bank itu buat fasilitas sarana dan prasarana, karena kami kan kalau mengolah sampah pun kalau tidak ada permodalan buat segala sesuatunya, ya kami akhirnya memutuskan meminjam ke salah satu bank, ya, yang kebetulan kami punya yang dibantu oleh Disperindak juga NIB itu kami anggunkan untuk pinjaman uang itu dengan nilai 10 juta, tapi dengan mencicil kami tiap bulannya 300. Selama itu ya kami, kenapa kami harus konsisten? Karena kami pun itu punya tanggungan untuk harus jadi ini bagus nih kemandirian, kebentuk bottom up bukan top down. Jadi buat pemerintah harus didukung, Pak Dadang ini harus didukung dari dinas pertanian ya, dinas UMKM, LH ya yang udah kesini ya, karena hubungan dengan sampah. Tapi tidak hanya sampah sebetulnya di sini, karena ada produk turunannya. Ya kayak seperti ini kan butuh desain, ya kan butuh izin. Nah, ini harus kolaborasi dinas. Nah, tenaga kerjanya berapa Pak di sini? Kalau tenaga kerja kebetulan kami kelompok ada 8 orang Pak. 8 orang untuk bisa menyerap 8 orang ya Pak. Ya, terbagi di bidangnya masing-masing. Bidang-bidang ada anorganik, ada juga untuk pemilahan, ada juga untuk yang mengangkut sampah-sampahnya itu mulai dari hulunya. Dari rumah tangga ya. Ya. Tapi rumah makan kerjasama nggak? Kalau rumah makan selama ini kami belum Pak, hanya sebatas lingkungannya terdekat aja ya. Rumah tangga ya. Ya. Nah, ini bisa kolaborasi dengan restoran ya Pak ya. Ya, Restoran, tempatnya juga ini Pak, tanahnya dari tanah provinsi ya? Kebetulan ini tanahnya tanah provinsi, kami hanya pemanfaatan lahan. Lahan positif tapi ya, lahannya untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuannya sih Pak ke depan kami punya visi dan misi ingin merekrut ataupun sumber daya orang-orang wilayah untuk bekerja untuk menjadi nilai ekonomis Pak. Ekonomis. Sudah berapa lama nih Pak Bank Sampah? Ini sudah berjalan hampir 1,5 tahun Pak. Tapi kalau bank sampah anorganiknya kami berjalan sudah hampir 2,5 tahun. Oh 2,5 tahun. Tapi kalau untuk magotnya 1,5 tahun. Luar biasa. Tadi marketingnya lewat online, lewat offline bisa datang ke sini di RW 3 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ya. Bisa langsung menghubungi Pak Dadang, tadi ada nomor WA-nya, IG-nya juga ada, tadi tinggal di bawah ini. Nah, terus bagi yang berminat jangan lupa ya, kalau bicara tentang magot ingatnya Eling, Bank Sampah Siliwangi. Namanya Eling, singkatannya tuh Eling. Edukasi lingkungan. Edukasi lingkungan. Jadi mereknya Eling. Eling itu banyak nih produknya. Kalau Eling kan orang udah inget aja. Oh Eling, benar. Jadi merek itu gampang diingat. Edukasi lingkungan atau Eling. Produk turunannya ada pupuk organik ya tadi. Ini ada pelet magot digabung sama kasgot, bekas magot. Satu lagi yang magot murni dikeringkan. Nah, magot kering. Jadi kalau ingat, kalau Eling, ya Eling itu bahasa Sundana ingat ya. Ya, ingat. ingat Pak Dadang, ya kan Bank Sampah lingkungan juga. Ingat lingkungan juga ya. Bank Sampah Siliwangi. Nah, Bapak terakhir nih Pak. Harapannya apa Pak dalam pengembangan ini? Harapannya saya tujuannya di sini yang ingin meningkatkan ataupun orang-orang tujuannya wilayah kami bisa membantu pemerintah pengurangan sampah terbuang ke TPS, dan harapan kami ingin mengembangkan para sumber daya orang yang ada di wilayah untuk bisa bekerja menjadi penghasilan tambahan mereka. Penghasilan tambahan. Kendalanya apa dari pengembangan itu? Nah, kendalanya kendalanya itu ya kami dari fasilitas dan prasarananya Pak. Di antaranya satu, kami ingin mengembangkan salah satu nih seperti magot kering ini. Seharusnya ini yang medianya itu harus memakai open, yang betul-betul open. Karena kami hanya manual, maka kami hanya pakai sangrai. Ya, tapi kualitas tidak akan kalah dengan yang di open. Ini yang salah satu. Ini juga kendalanya, ini kenapa kami tidak produksi begitu banyak, karena hanya pakai penggilingan yang tadi manual. Ya, salah satunya sarana dan prasarana dan permodalan. Ya, betul. Jadi bisa didukung nih dari pemerintah, terutama di pemerintah Kota Bogor,
dan kementerian bisa mendukung tadi pengembangan bisnisnya dari Bank Sampah Siliwangi, terutama dari mesin ya Pak ya, untuk peralatan pendukung lah, peralatan pendukung untuk menciptakan produk turunannya. Nah, kami pun dari Kadin nanti bisa coba kita bantu secara pemasaran Pak. Pemasarannya ini bisa dikembangkan lebih mungkin ekspor Pak. Nah, bisa kembangkan kita ekspor. Mudah-mudahan ya Pak ya, bukan hanya di lokal tapi bisa kita ekspor. Nanti saya koordinasi, kebetulan saya kan wakil ketua bidang UMKM dan koperasi, kita koordinasi dengan bagian perdagangan. Nah, nanti kolaborasi juga dengan dinas. Oke, tadi masalah perizinan, apalagi sekarang perizinan itu kan di OSS di pusat. Nanti coba kita bantu. Insya Allah Pak, saya pribadi akan mendampingi, akan sering di sini untuk bisa menjadi pengembangan produk di Bank Sampah Siliwangi. Oke, itu aja Pak. Terima kasih banyak. Dadang, mudah-mudahan Bank Sampah Siliwangi makin sukses. Amin. Eling makin dikenal. Ya kan? Pokoknya kalau butuh pupuk organik, butuh pelet, butuh maggot kering, terutama para budidaya lele, budidaya ikan hias, ayam, bebek. Nah, jangan lupa hubungi Pak Dadang ya di Bank Sampah Siliwangi. Itu saja Pak Dadang, sukses selalu, semoga sehat selalu. Kita tutup, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat para sadulur UMKM dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.